Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Azahra Sitorosmi Najwa Malupi dengan NPM 23403031106. Dan di sini saya bersama dengan dua rekan saya. Saya Nadiatul Hanana dengan NPM 2320303059. Saya Dwi Astuti dengan NPM 2320303091. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan memaparkan hasil Project Based Learning mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan mengenai denah serta instalasi listrik. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai denah instalasi listrik pada rumah berikut ini. Pada denah ini menggambarkan tata letak ruang di sebuah rumah dan terdapat beberapa komponen listrik yang terpasang di dalamnya, antara lain seperti meteran PLN. Meteran PLN ini berfungsi untuk menyediakan sumber listrik utama di seluruh rumah. Kemudian terdapat lampu. Lampu berfungsi sebagai sumber penerangan di setiap ruangan. Selanjutnya terdapat saklar. Di sini terdapat saklar tunggal dan saklar ganda. Saklar tunggal sendiri berfungsi untuk mengontrol satu lampu atau rangkaian tertentu. Sebaliknya, jika saklar ganda berfungsi untuk mengontrol dua lampu atau lebih. Kemudian terdapat stop kontak. Stop kontak ini sebagai penyedia sumber listrik untuk perangkat elektronik. Dan yang terakhir terdapat kabel, di mana kabel ini berfungsi sebagai media penghubung antara berbagai komponen listrik untuk mengalirkan arus listrik. Pada instalasi listrik ini, kami menggunakan daya sebesar 1505 watt, karena di dalam denah ini terdapat 18 lampu, yang masing-masing lampu ini memiliki daya sebesar 10 watt, sehingga daya yang dibutuhkan untuk lampu saja sekitar 180 watt. Namun, jika di dalam rumah ini ditambah dengan barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, televisi, dan perangkat dapur lainnya, total daya yang dibutuhkan sebesar 1325 watt. Sehingga total keseluruhan daya yang digunakan dalam rangkaian listrik ini sebesar 1505 watt. Pada ruang pertama, terdapat teras. Di dalam teras terdapat dua lampu yang terhubung dengan saklar ganda. Nah, pada teras ini dirangkai secara seri. Selanjutnya, pada bagian ruang tamu terdapat dua buah lampu yang terhubung dengan saklar ganda pula dan tersusun secara seri. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ruangan tersebut menggunakan rangkaian paralel. Namun, jika suatu saat saklar lampu bagian teras ini dimatikan, maka lampu pada bagian ruang tamu tidak akan mati dan akan tetap menyala. Hal ini karena arus yang mengalir pada setiap cabang ini berbeda. Namun, potensial yang digunakan itu sama. Kemudian, pada bagian sisi kiri teras, terdapat garasi, di mana di dalam garasi ini menggunakan dua lampu yang dihubungkan menggunakan saklar tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa garasi ini menggunakan rangkaian seri dan terdapat satu stop kontak. Selanjutnya, di sisi kanan ruang tamu terdapat kamar utama. Di kamar utama ini terdapat satu lampu yang dihubungkan dengan saklar tunggal dan dirangkai secara paralel. Dan di dalam kamar utama ini terdapat satu stop kontak. Selanjutnya, bagian lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di depan kamar utama terdapat kamar mandi dengan satu buah lampu yang dihubungkan dengan saklar ganda yang dirangkai secara paralel. Kemudian di depan kamar mandi terdapat juga satu buah lampu yang dihubungkan dengan saklar ganda yang dirangkai secara paralel. Jika salah satu lampu dimatikan, contohnya ketika pada lampu kamar mandi dimatikan, maka lampu di depan kamar mandi akan tetap menyala. Hal ini karena arus pada setiap cabang yang mengalir berbeda, sedangkan potensial atau tegangannya sama. Kemudian di samping kamar mandi terdapat ruang keluarga dengan satu buah lampu yang dihubungkan menggunakan saklar ganda yang dirangkai secara paralel. Kemudian di depan ruang keluarga terdapat ruang makan dengan dua buah lampu yang dihubungkan menggunakan saklar ganda yang dirangkai secara seri.
Kemudian antara ruang keluarga dengan ruang makan merupakan rangkaian listrik secara paralel, di mana ketika lampu pada ruang keluarga dimatikan, maka lampu pada ruang makan akan tetap menyala, begitu juga sebaliknya. Hal ini karena arus pada setiap cabang yang mengalir berbeda, sedangkan potensial atau tegangannya sama. Di depan ruang makan terdapat dapur dengan dua buah lampu yang dihubungkan menggunakan saklar ganda yang dirangkai secara paralel. Jika salah satu lampu pada dapur ini dimatikan, maka satu lampu di sini akan tetap menyala. Hal ini karena arus pada setiap cabang yang mengalir berbeda, sedangkan potensial atau tegangannya sama. Kemudian di ruang makan terdapat juga satu buah stop kontak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan mengenai penjelasan instalasi listrik ini. Kemudian ada kamar anak di sebelah kamar mandi. Di kamar anak ini terdapat satu buah lampu yang disalurkan pada saklar tunggal. Pada rangkaian ini terdapat rangkaian paralel. Kemudian pada kamar anak ini juga terdapat satu stop kontak. Selanjutnya, di samping kamar anak ada ruang cuci. Pada ruang cuci ini terdapat satu lampu yang dirangkai secara paralel dan disambungkan dengan saklar tunggal. Dan pada ruangan ini juga terdapat satu buah stop kontak. Kemudian di samping ruang cuci ada ruang teras dan jemuran. Teras dan jemuran memiliki satu buah lampu di setiap ruangannya. Lampu ini disambungkan dengan saklar ganda. Pada setiap lampunya memiliki arus yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ketika salah satu lampu dimatikan, maka lampu lainnya tidak akan mati. Pada setiap rangkaian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antara kelebihan dari rangkaian paralel, yaitu yang pertama, kinerjanya lebih stabil, setiap komponen listrik akan mendapatkan tegangan yang sama, sehingga kinerjanya akan jauh lebih optimal. Yang kedua, rangkaian paralel termasuk dalam rangkaian yang fleksibel. Hal ini berarti dapat menambahkan atau mengurangi komponen tanpa menggunakan komponen lainnya. Yang ketiga, memudahkan dalam perbaikan. Jika salah satu komponen rusak, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Kemudian untuk kekurangan dari rangkaian paralel sendiri yaitu yang pertama biaya lebih mahal karena memerlukan banyak komponen. Yang kedua kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang ketiga rangkaiannya lebih rumit karena terdiri dari banyak cabang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri yang pertama, penggunaan kabel yang lebih efisien karena komponen dihubungkan secara berurutan dan jumlah kabel yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Kemudian, tidak ada pemborosan energi karena semua komponen mendapatkan arus yang sama dan kinerja di setiap rangkaiannya akan lebih stabil. Kemudian, kekurangan dari rangkaian seri ini yang pertama, jika salah satu komponen rusak, aliran listrik akan berhenti dan seluruh komponen akan mati. Lampu yang terhubung dalam rangkaian seri tidak memiliki kecerahan yang sama. Kemudian, boros listrik karena resistansi total dalam rangkaian meningkat dengan penambahan komponen. Dan yang terakhir yaitu tegangannya tidak merata. Baik, cukup sekian presentasi mengenai denah dan instalasi listrik yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan yang disengaja maupun tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.